warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat beraktivitas semuanya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga materi yang Ibu berikan hari ini kalian dapat memahaminya, kalian dapat mengamalkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan hari ini, Ibu akan membahas mengenai pelayanan prima. Mulai dari apa itu pelayanan prima, manfaatnya apa saja, tujuannya apa aja, jenis-jenisnya apa saja, dan konsep dasar pelayanan prima itu seperti apa. Lanjut ke materi awal. Yang pertama, Ibu akan memberikan mengenai pengertian pelayanan prima. Anak-anakku, pelayanan prima atau disebut juga sebagai excellent service adalah melakukan pelayanan sebaik mungkin kepada para pelanggan sehingga pelanggan merasa puas. Nah, apapun yang kita berikan, pelayanan apapun yang kita berikan, diharapkan pelanggan akan merasa puas. Contohnya, apabila kalian memiliki sebuah toko, otomatis kalian harus memiliki pelayanan yang baik kan, sehingga para pelanggan tersebut datang ke toko kalian itu merasa nyaman, merasa aman, dan merasa puas tentunya. Untuk selanjutnya, manfaat pelayanan prima. Manfaat pelayanan prima salah satunya untuk upaya meningkatkan kualitas pelayanan perusahaan ataupun pemerintah terhadap para pelanggan atau masyarakat serta menjadi acuan untuk pengembangan penyusunan standar pelayanan. Nah, jadi manfaatnya itu upaya meningkatkan kualitas pelayanan bagi perusahaan ataupun pemerintah terhadap para pelanggannya atau masyarakatnya, seperti itu. Sehingga dapat dijadikan sebagai standar pelayanan. Apa sih standar pelayanan? Standar pelayanan dapat diartikan sebagai tolak ukur atau patokan yang dapat dijadikan acuan untuk melakukan pelayanan dan juga sebagai pedoman untuk menilai kualitas suatu pelayanan. Jadi standar pelayanan itu merupakan tolak ukur apa saja yang harus diberikan ataupun apa saja yang harus kita lakukan dalam menghadapi para pelanggan, seperti itu. Contohnya, misalkan tolak ukur dalam suatu bank, itu biasanya tellernya itu melakukan sapa salam ya. Ada beberapa tolak ukur yang harus dilakukan oleh seorang teller misalnya. Mereka harus senyum, sapa, salam misalkan. Senyum, ada pelanggan senyum, sapa, dan salam, seperti itu. Nah, itu dijadikan sebagai tolak ukur, contoh tolak ukur ya. Paham ya anak-anakku? Nah, adapun tujuan dari pelayanan prima, yang pertama dapat memberikan pelayanan yang berkualitas. Nah, diharapkan dengan adanya pelayanan prima, pelayanan yang diberikan suatu perusahaan atau instansi itu dapat berkualitas. Dan yang kedua, membantu pelanggan dalam mengambil keputusan. Contohnya, dalam membeli suatu produk handphone. Nah, sales gitu kan yang menawarkan sebuah produknya. Nah, di situ kan sales itu pasti memberitahukan antara perbedaan handphone yang ini dan handphone yang ini. Nah, sehingga konsumen yang ingin membeli handphone tersebut dapat memutuskan handphone apa nih yang mau dia beli, karena sales itu menjelaskan kelebihan dari handphone tersebut, seperti itu. Yang ketiga, yaitu menumbuhkan rasa percaya pelanggan terhadap barang atau jasa yang ditawarkan. Nah, kalau kalian sudah menjelaskan keunggulan dari handphone tersebut, contohnya, dan sudah menjelaskan kelemahan handphone tersebut atau membandingkan antara HP A dengan HP B, otomatis konsumen merasa percaya dong.
dalam produk yang kita tawarkan. Nah, seperti itu. Jadi tujuannya itu menumbuhkan rasa percaya pelanggan. Yang keempat, menghindari terjadinya berbagai macam tuntutan. Nah, apabila misalkan kalian sudah menjelaskan kelebihan dan kelemahannya, dan apabila konsumen merasa tidak puas nih di rumah, oh katanya kayak gini, konsumen merasa belum dijelaskan, padahal kalian sudah jelaskan. Nah, itu menghindari rasa tuntutan dari konsumennya, seperti itu. Ada 3 jenis dalam pelayanan prima. Yang pertama yaitu core service, yang merupakan pelayanan yang ditawarkan kepada pelanggan berupa produk utamanya. Contohnya kalian membuka usaha, suatu usaha rumah makan, atau kalian pergi ke suatu restoran. Nah, tetapi produk utama yang dijualnya itu kan misalkan ayam goreng misalkan. Tapi rasanya tidak enak, tidak memuaskan pelanggan. Nah, itu merupakan pelayanan dari core service yang merupakan produk utamanya, pelayanan yang diberikan kepada pelanggan yang merupakan produk utamanya. Produk utama yang kamu jual ayam goreng, tapi rasanya ayam gorengnya itu tidak enak, tidak memuaskan pelanggan, jadi pelayanan primanya jelek. Seperti itu yang dinamakan core service. Yang kedua yaitu facilitating service, atau pelayanan berbentuk fasilitas layanan tambahan. Jadi suatu instansi memberikan fasilitas tambahan dalam melakukan pelayanan primanya. Contohnya, kalian membawa seorang bayi atau balita. Kalian diberikan ataupun ditawarkan untuk apakah ibu membutuhkan baby chair atau kursi bayi. Nah, itu salah satu dari fasilitas tambahan. Dan yang kedua biasanya rumah makan itu menyediakan tempat bermain untuk anak-anak. Nah, nah, itu merupakan fasilitas tambahan agar anak-anak bisa bermain, ya kan, di sekitar rumah makan tersebut atau restoran tersebut. Yang ketiga yaitu supporting service, pelayanan tambahan untuk meningkatkan nilai pelayanan yang membedakan antara perusahaan A dengan perusahaan B. Jadi pelayanan tambahan yang diberikan oleh suatu perusahaan tapi berbeda dengan pelayanan yang lainnya. Misalkan mendirikan suatu perusahaan atau rumah makan, kalian harus memberikan fasilitas tambahan gitu agar pelanggannya tuh mau ke tempat kalian. Contohnya kalian membuka suatu usaha laundry, ya kan. Suatu usaha laundry biasanya itu kan konsumen yang mengantar sendiri pakaian, ya kan, ke tempat laundryan. Tapi kalian berbeda nih dengan laundry A. Si laundry B memberikan fasilitas tambahan berupa antar jemput laundry. Jadi ada fasilitas layanan antar jemputnya gitu. Nah, itu kan hal yang membedakan antara laundry A dengan laundry B, seperti itu. Dan yang selanjutnya yaitu konsep dasar pelayanan prima, atau kita bisa kenal sebagai 3A. Ability, attitude, dan appearance. Nah, ability adalah kemampuan meliputi kemampuan kerja di bidang yang ditekuni untuk menunjang pelayanan prima. Contohnya, melaksanakan komunikasi yang efektif, mengembangkan motivasi, dan menggunakan humas sebagai alat untuk membina hubungan yang baik. Konsep dasar pelayanan yang kedua yaitu attitude atau sikap, di mana seseorang harus menonjolkan sikap atau perilaku yang baik kepada pelanggannya. Ketiga yaitu appearance atau penampilan, merupakan aspek fisik yang merujuk pada penampilan fisik maupun non-fisik yang merujuk kepada kredibilitas kepada pelanggannya. Jadi dalam melakukan pelayanan prima, konsep dasarnya dilihat dari aspek fisiknya, mulai dari tata
kalian berpakaian dalam menghadapi pelanggan bagaimana. Misalkan kalau tailor menggunakan seragam tailornya, berikut dengan atribut-atribut tailornya, ataupun waiters dengan atribut waitersnya, menggunakan serbet ataupun name tag ataupun topi seperti itu. Nah, itu yang digunakan dalam aspek fisik ataupun non fisiknya seperti itu. Oke, cukup sekian materi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.